Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Jumpa lagi bersama saya di sini. Kali ini atau hari ini kita akan belajar masih di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan pada pembelajaran 4. Nah, anak-anakku yang hebat, sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita maupun bermanfaat untuk orang lain. Pada hari ini kita akan belajar tentang keberagaman anggota keluarga di rumah, serta menentukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Yang pertama kita akan belajar tentang keberagaman anggota keluarga di rumah. Di setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional yang berbeda-beda. Setiap makanan tradisional memiliki cita rasa yang berbeda pula. Oleh karena itu, di dalam keluarga bisa terdapat perbedaan kegemaran makanan tradisional. Contohnya, ibu menyukai rasa pedas rendang dari Padang. Kemudian, ayah lebih menyukai rasa manis pada nasi gudeg dari Yogyakarta. Nah, keberagaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikannya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar pada buku kalian halaman 30. Kalian dengarkan dan simak baik-baik apa yang Pak bacakan. Pagi ini, Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa kombro dari Sunda, kemudian Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali, Beni membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang, tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Nah, setelah kalian membaca teks di atas, ayo kita sama-sama mengamati gambar pakaian khas daerah yang ada pada buku kalian. Dapatkah kalian menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Dapatkah kalian menyebutkannya? Oke, mari kita cari tahu bersama-sama. Untuk yang gambar ini adalah pakaian daerah yang berasal dari Lampung. Nah, untuk yang gambar kedua ini
adalah pakaian daerah yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian gambar ketiga ini adalah pakaian yang berasal dari Sumatera Utara. Dan yang terakhir, gambar terakhir yang ini adalah pakaian daerah yang berasal dari Yogyakarta. Nah, kalian sudah tahu kan jenis-jenis pakaian daerah yang berada di dalam gambar pada buku kalian halaman 30. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Perhatikan pula teks bacaan di atas. Nah, apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Tentunya jawabannya adalah tidak. Karena ada yang dari Papua, dari Sumba, Sunda, dari Bali, dan daerah lainnya. Kemudian, apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Jawabannya apa, anak-anak? Iya, benar sekali, sangat perlu. Sangat perlu atau harus. Karena apa? Dengan memahami daerah-daerah lain, kita jadi tahu kebudayaan atau kebiasaan pada daerah tersebut. Nah, kalian bisa menuliskan pendapat kalian pada bagan di bawah ini. Misalnya, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun terdapat perbedaan di antara kita. Nah, sampai sini kalian sudah paham bukan? Sekarang mari kita sama-sama mengamati gambar dan informasi berikut ini. Nah, untuk bacaan ini kalian bisa membaca sendiri di rumah. Baca dengan memperhatikan tanda baca agar apa yang kalian baca dapat kalian pahami. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks yang sudah kalian baca, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Kesatuan Republik Indonesia? Ini ya. Ya, jawabannya ya. Mereka mengenakan pakaian yang beragam dari negara Indonesia. Kemudian, apakah penting bagi kita untuk menghargai keberagaman? Sangat penting ya. Karena dengan menghargai perbedaan, kita ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupuak Sanjay yang dibawa oleh Siti. Beni pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Sebelum kita membaca teks berikut, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu menentukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Teks berupa bacaan tentang perkembangan teknologi pangan tersusun atas paragraf-paragraf. Nah, setiap paragraf mengandung kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama. Sedangkan kalimat utama juga didukung oleh kalimat-kalimat pendukung yang merupakan gagasan pendukung. Mari kita kembali membaca teks pada halaman 34. Perhatikan di buku kalian. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan ataupun lebih. Nah, setelah membaca teks di atas, mari kita sama-sama amati gambar di bawah ini. Lingkari atau tandailah makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan dapat membuat makanan awet dan tahan lebih lama. Sekarang kita mulai dari gambar pertama. Gulai singkong. Gulai singkong apakah merupakan hasil olahan teknologi pangan? Gulai singkong tidak ya, karena dia tidak bertahan lama. Kemudian, apakah karak kaliang merupakan makanan teknologi pangan? Jawabannya adalah ya, benar. Dia adalah merupakan panganan hasil dari teknologi pangan. Dakak-dakak juga merupakan makanan hasil teknologi pangan. Kemudian, karupuak Sanjay juga merupakan makanan teknologi pangan. Lalu kacimuli adalah bukan merupakan makanan teknologi pangan. Begitupun juga dengan kue talam singkong, bukan merupakan panganan hasil teknologi pangan. Dan bagaimana dengan gambar terakhir, rendang? Rendang adalah merupakan makanan teknologi pangan. Nah, dari bacaan ini, pengolahan singkong, kalian diminta untuk menentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Seperti contoh, paragraf 1, kalimat utamanya adalah di daerah Sumatera Barat singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Ini ditandai dengan diberi warna kuning.
Kalimat utama biasanya terdapat pada awal paragraf. Nah, untuk paragraf kedua dan ketiga, silakan kalian cari dan kerjakan pada buku tugas kalian. Nah, untuk pembelajaran ini atau pada halaman 37, kalian dapat belajar bersama ibu guru penjas kalian. Nah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah. Jangan lupa selesai belajar untuk selalu berdoa dan selalu rajin membantu orang tua. Sampai di sini video pembelajaran kita. Sampai jumpa dan salam sehat.